Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tokoh peradaban yang membawa umat manusia dari zaman Zahidiyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Kurniati dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 2018. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat ujian tutup dengan judul skripsi Peran Hakim Mediasi dalam Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Bima kelas 1B, studi kasus tahun 2019-2020. Selanjutnya, adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini, yaitu mediasi merupakan salah satu cara efektif dalam penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan, di mana sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution. Artinya, para pihak dapat menyelesaikan mereka berdasarkan keputusan bersama dan juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena masalah perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bima dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti halnya pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Jadi, berdasarkan fenomena perceraian begitu meningkat pada tahun tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai peran hakim mediasi yang memiliki peran penting dalam mengupayakan perdamaian berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisirkan perceraian yang terjadi. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran hakim mediasi dalam meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Bima. Selanjutnya dapat dirumuskan sub-sub masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana upaya hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bima. Yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan hakim mediasi dalam meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Bima tahun 2019-2020. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif, yang dimana penelitian dilakukan di suatu lapangan, yakni penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bima kelas 1B, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Lewira Kompunda, Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama, upaya hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bima, yakni ada beberapa upaya yang dilakukan oleh hakim mediasi. Yang pertama adalah mediasi dilakukan di ruangan khusus dan tertutup. Yang kedua, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi. Yang ketiga, masuk dalam sumber masalah. Yang keempat, memberi pemahaman tentang rumah tangga. Yang kelima, mengambil hati para pihak. Dan yang keenam, hakim mediator harus tampil sebagai sosok penengah yang netral. Dan yang terakhir yaitu melakukan kaukus. Selanjutnya yaitu pembahasan dalam tingkat keberhasilan hakim mediasi dalam meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Bima tahun 2019-2020. Nah, untuk melihat tingkat keberhasilan hakim mediasi, peneliti menggunakan laporan mediasi bulanan tepatnya pada tahun 2019-2020. Adapun yang pertama, laporan mediasi Pengadilan Agama Bima tahun 2019 yaitu bisa dilihat dalam jumlah tabel yang jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 306 perkara dan jumlah laporan mediasi penyelesaian mediasi yang dinyatakan tidak berhasil sebanyak 257 perkara dan yang dinyatakan berhasil hanya 2 perkara saja dan yang gagal sebanyak 2 perkara. Nah, berdasarkan laporan mediasi pada tahun 2019 ini bisa disimpulkan bahwa sangat relatif rendah tingkat keberhasilan hakim mediasi dalam upaya perdamaian. Kemudian yang kedua, laporan mediasi Pengadilan Agama tahun 2020.
Bisa dilihat dalam tabel jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 378 perkara dan laporan penyelesaian mediasi yang dinyatakan tidak berhasil sebanyak 331 perkara dan yang dinyatakan berhasil sebanyak 7 perkara dan yang gagal sebanyak 3 perkara. Nah, berdasarkan laporan mediasi Pengadilan Agama tahun 2020 ini, bisa dikatakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan laporan mediasi di tahun 2019. Kan tetapi, jika dilihat dari banyaknya perkara yang dimediasi, tidak sebanding dengan yang berhasil dimediasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan hakim mediasi dalam meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Bima tahun 2019-2020 sangat relatif rendah dan ini membuktikan bahwa ketidakberhasilan hakim mediasi dalam berusaha mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara. Kemudian masuk pada kesimpulan penelitian ini, yang pertama, upaya hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bima, yakni dilakukan dengan berbagai khusus dan tertutup, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi. Yang ketiga, masuk dalam sumber masalah. Yang keempat, memberi pemahaman tentang rumah tangga, mengambil hati para pihak. Kemudian hakim mediator harus tampil sebagai sosok penengah yang netral dan melakukan kaukus. Kemudian, tingkat keberhasilan Bima tahun 2019-2020 sangat relatif rendah. Dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan hakim mediasi, penulis menggunakan laporan mediasi bulanan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima, tepatnya pada tahun 2019-2020. Adapun banyaknya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bima, namun tidak semua perkara tersebut berhasil. Jadi faktor penentu keberhasilan mediasi, yakni dilihat dari aspek mediator, aspek perkara, dan juga aspek para pihak. Kemudian yang terakhir itu implikasi penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dilakukan hingga menyusun skripsi ini banyak kekurangan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang peran hakim mediasi dalam meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Bina. Penulis juga ingin memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait, yakni kepada hakim mediator Pengadilan Agama Bima agar memaksimalkan upaya mediasi sehingga bisa meminimalisirkan perceraian yang terjadi. Di samping itu juga fasilitas atau sarana penunjang mediasi sehingga dalam proses dilakukan mediasi bisa terrealisasikan dengan baik dan juga sebaiknya memenuhi jumlah mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.